Siasat Peri Pohon. Alkisah di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang peri kecil yang ramah dan baik hati. Pada suatu hari, sang raja mengundang peri itu ke istana. Sang raja bermaksud untuk memberikan tugas baru kepadanya. Peri itu pun datang ke sebuah acara perjamuan makan malam yang diadakan oleh sang raja. Akhirnya kau datang juga, Peri. Ada apa, Paduka Raja? Kenapa aku dipanggil ke istana? Aku punya tugas baru untukmu, wahai Peri. Tugas baru? Tugas apakah itu, Raja? Kau kutugaskan untuk menjaga hutan terlarang yang ada di wilayah utara sana. Pastikan kehidupan binatang-binatang yang ada di sana tetap tentram dan damai. Kau juga harus menjaga seluruh pohon yang tumbuh di hutan terlarang itu. Kau mengerti? Baik, Raja. Mengerti. Setelah obrolan berakhir, peri itu pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Peri itu mempersiapkan diri untuk menjalani tugasnya di hutan terlarang yang berada di wilayah utara kerajaan. Dimasukkannya seluruh pakaian dan perbekalan yang akan dia gunakan selama perjalanan ke hutan terlarang. Setelah semuanya siap, peri itu pun beristirahat. Keesokan harinya, saat matahari mulai menyingsing di ufuk timur, peri itu sudah bersiap untuk menjalankan tugasnya menjaga hutan terlarang sesuai dengan yang diperintahkan oleh sang raja. Dia bergegas meninggalkan rumahnya. Sang raja dan penduduk kerajaan lainnya menyambut peri itu di jalan untuk mengucapkan salam perpisahan. Selamat jalan, berhati-hatilah. Aku berharap kau bisa melaksanakan tugasmu ini dengan baik. Terima kasih, Raja. Saya pasti akan berusaha menjalankan tugas ini sebaik mungkin. Peri itu terus melakukan perjalanan menuju hutan terlarang yang berada di wilayah sebelah utara kerajaan. Menjelang tengah hari, peri itu akhirnya sampai di tujuan. Binatang-binatang penghuni hutan terlarang itu sudah menyambutnya di tepi hutan. Ternyata, mereka sudah mengetahui kabar kedatangan peri yang akan menjaga hutan tempat mereka tinggal. Si kancil menjadi binatang pertama yang menyambut peri itu. Selamat datang, Peri. Kami semua sudah menunggumu sejak tadi. Wah, terima kasih. Aku senang sekali disambut dengan hangat seperti ini oleh kalian semua. Mari ikut kami, Peri. Kami akan menunjukkan rumah yang akan menjadi tempat tinggalmu. Peri itu pun mengikuti para binatang penghuni hutan terlarang. Mereka membawa peri itu ke sebuah rumah sederhana di dalam hutan. Rumah itu sengaja dibangun oleh sang raja untuk menjadi tempat tinggal bagi para peri yang diberi tugas untuk menjaga hutan terlarang ini. Walaupun tak terlalu mewah, rumah itu cukup luas. Peri itu menatap rumah sederhana yang ada di depannya dengan takjub. Dua pohon dengan batang yang besar dan kokoh tumbuh dengan rindang di halamannya. Bunga-bunga yang indah juga tumbuh di halaman depan rumah itu. Wah, apakah ini rumah tempat tinggalku? Benar, Peri. Rumah ini akan menjadi tempat tinggalmu. Maka, semenjak hari itu, peri menempati rumah yang berada di tengah pohon itu. Setiap hari dia akan berkeliling hutan untuk memastikan kehidupan para binatang yang menghuni di hutan itu tidak terganggu. Dia juga mengecek setiap pohon yang tumbuh di hutan itu dengan cermat setiap harinya. Peri itu bahkan sering kali lupa waktu saat mengecek pohon-pohon yang tumbuh di sana. Hal itu membuat para penghuni hutan akhirnya memanggilnya sebagai peri pohon. Suatu hari,
Salah satu penghuni hutan terlarang, yaitu si kancil yang sedang berjalan-jalan di tepi hutan, tak sengaja mendengar percakapan seorang penebang pohon. Penebang pohon itu sedang mengobrol dengan seorang pria. Mereka bermaksud ingin membangun sebuah jalan tol yang melewati hutan terlarang dan menebang pohon-pohon yang ada di hutan itu. Area ini akan dibangun jalan tol. Sebelum membangun jalan tol, kita harus membabat hutan ini dulu. Kau betul, kita harus secepatnya menebang pohon-pohon yang ada di hutan ini. Kalau begitu, aku serahkan tugas menebang pohon ini kepadamu. Lakukan dengan cepat, agar kita bisa segera membangun jalan tol. Baiklah, aku akan secepatnya menebang pohon-pohon yang ada di hutan ini. Si kancil yang mendengar obrolan penebang pohon itu segera berlari untuk menemui si peri pohon di rumahnya. Sesampainya di rumah si peri pohon, si kancil segera melaporkan obrolan para penebang pohon itu. Gawat peri, gawat. Ada apa, Kancil? Kenapa kau panik seperti itu? Gawat peri, aku melihat para penebang pohon akan datang menebang pohon-pohon di hutan ini. Mereka akan membangun jalan tol. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi peri. Kita harus menghalangi mereka dengan segala cara. Ya, kau betul, Kancil. Kita tidak boleh membiarkan pohon-pohon yang ada di hutan ini ditebang. Kalau begitu, aku tugaskan kau untuk mengumpulkan para binatang penghuni hutan ini sekarang juga. Kita akan mendiskusikan langkah apa yang harus kita ambil untuk menghentikan para penebang pohon itu. Si kancil segera melaksanakan tugas yang diberikan oleh si peri pohon. Dia mengundang seluruh penghuni hutan terlarang itu untuk berkumpul di rumah si peri pohon. Tak lama kemudian, para binatang penghuni hutan terlarang sudah berkumpul di sana. Kenapa kami semua dikumpulkan, wahai peri? Apakah terjadi sesuatu di hutan ini? Si kancil memberitahuku kalau ada 2 orang penebang pohon yang ingin menebang pohon-pohon di hutan ini. Mereka ingin membangun jalan tol. Aku memanggil kalian semua untuk mendiskusikan apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan ulah para penebang pohon itu. Para binatang penghuni hutan terlarang saling pandang. Si kancil akhirnya memberikan saran untuk menyerang para penebang pohon itu sebelum mereka melancarkan aksinya. Aku punya usulan peri. Bagaimana kalau kita semua menyerang para penebang pohon itu di rumahnya? Aku tahu di mana rumah mereka. Jangan, sangat berbahaya kalau kita menyerang mereka. Para penebang pohon itu pasti memiliki senapan. Aku tidak akan membiarkan kalian terluka, karena aku telah diperintahkan oleh Sang Raja untuk melindungi kalian semua. Lalu bagaimana, peri? Apa yang harus kita lakukan? Begini saja, besok pagi aku akan mendatangi para penebang pohon itu. Aku akan berbicara secara baik-baik dengan mereka. Aku akan membujuk mereka untuk membatalkan niatnya yang ingin menebang pohon-pohon di hutan ini. Para binatang penghuni hutan terlarang setuju dengan usulan si peri pohon. Maka keesokan paginya, si peri pohon segera berangkat untuk menemui para penebang pohon. Si kancil yang memberitahu tempat tinggal para penebang pohon itu. Tak lama kemudian, peri pohon pun sampai di rumah para penebang pohon. Dia segera mengetuk pintu rumah itu dan salah satu penebang pohon itu pun keluar. Siapa kau? Mau apa kau datang ke rumahku? Halo, perkenalkan, aku adalah peri pohon. Aku yang ditugaskan oleh Sang Raja untuk menjaga hutan terlarang di sebelah utara sana. Oh, jadi kau adalah peri yang ditugaskan untuk menjaga hutan yang akan kami tebang. Ada apa kau datang kemari? Aku hanya melaksanakan tugasku untuk melindungi hutan itu. Aku datang kemari untuk memintamu membatalkan niatmu menebang pohon-pohon yang ada di hutan terlarang. Mendengar permintaan si peri pohon,
Si penebang pohon terdiam. Tak lama kemudian, penebang pohon itu malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau ingin memintaku berhenti menebang pohon-pohon di hutan itu? Jangan bermimpi, aku sudah merencanakan penebangan pohon-pohon di hutan itu sejak lama dan tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Jadi sekarang lebih baik kau pulang saja, karena sampai kapanpun aku tidak akan membatalkan niatku untuk menebang pohon-pohon di hutan itu. Setelah berbicara seperti itu, si penebang pohon langsung menutup pintu rumahnya dengan keras. Peri pohon pun akhirnya terpaksa pulang kembali ke tempat tinggalnya yang ada di tengah hutan. Malam harinya, dia kembali mengumpulkan para binatang di rumahnya untuk membicarakan hasil pertemuannya dengan penebang pohon. Bagaimana peri? Apakah kau berhasil? Apakah mereka mau menghentikan niatnya untuk menebang pohon-pohon ini? Peri pohon menggeleng dengan lesu. Maaf, aku tidak berhasil membujuk mereka. Lalu bagaimana, Peri? Apa yang harus kita lakukan? Sudah ku bilang, lebih baik kita serang saja para penebang pohon itu di rumahnya. Pokoknya kita tidak boleh membiarkan mereka menebang pohon-pohon yang ada di hutan ini. Si Kancil betul, Peri. Kita serang saja para penebang pohon itu di rumahnya. Peri pohon tetap menolak usulan dari para binatang. Dia tidak ingin para binatang terluka karena memaksa menyerang para penebang pohon itu. Tidak, pokoknya aku tidak akan membiarkan kalian semua menyerang para penebang pohon itu di rumahnya. Terlalu berbahaya. Mereka memiliki senapan dan kalian semua bisa terluka. Kalian tak perlu khawatir, aku sudah punya siasat. Para binatang penghuni hutan terlarang keheranan mendengar pernyataan dari si peri pohon. Mereka tidak mengerti siasat apa yang dimaksud olehnya. Si peri pohon pun akhirnya menjelaskan sebuah siasat yang sudah disusunnya. Siasat? Siasat apa yang kau maksud, wahai peri? Iya, siasat apa yang kau maksud? Ternyata, setelah pulang dari rumah para penebang pohon itu, si peri pohon sempat mampir ke sarang lebah yang berada di salah satu pohon besar yang tumbuh di hutan terlarang. Peri pohon meminta bantuan Ratu Lebah untuk menghentikan para penebang pohon. Begini, sebelum aku pulang kemari, aku sempat menemui si Ratu Lebah di sarangnya yang ada di sebuah pohon besar di tepi hutan sana. Para penebang pohon itu pasti akan menebang pohon-pohon yang berada di tepi hutan terlebih dahulu. Aku meminta bantuan si Ratu Lebah untuk mengerahkan para prajurit lebah untuk menyengat para penebang pohon itu. Tapi Peri, tadi kau bilang kita tak boleh menyerang para penebang pohon itu karena mereka bisa saja melukai kita. Ya, aku melarang kalian untuk menyerang para penebang pohon itu karena ukuran tubuh kalian besar. Para penebang pohon itu bisa saja melukai kalian semua dengan senapan yang mereka punya. Tapi, para penebang pohon itu tidak mungkin bisa melukai pasukan lebah karena tubuh mereka yang sangat kecil. Bahkan lebih kecil dari peluru senapan yang dimiliki oleh para penebang pohon itu. Para binatang penghuni hutan terlarang menganggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan dari si peri pohon. Mereka mengakui siasat peri pohon itu memang sangat cerdik. Waktu yang ditunggu pun akhirnya tiba. Para penebang pohon sudah bersiap dengan gergaji besar yang akan digunakan untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh di hutan terlarang. Sementara peri pohon dan para binatang penghuni hutan terlarang bersembunyi di balik semak-semak yang tak jauh dari sana. Ternyata perkiraan peri pohon benar.
Para penebang pohon itu akan menebang sebuah pohon besar yang di dahannya terdapat sarang lebah terlebih dahulu. Ratu Lebah dan para pasukannya pun sudah bersiap untuk menyerang para penebang pohon. Saat para penebang pohon itu mendekati pohon besar yang di dahannya terdapat sarang lebah, peri pohon tiba-tiba menghampiri kedua penebang pohon itu. Mau apa lagi kau peri kecil? Kau sudah tidak bisa menghalangi kami untuk menebang pohon-pohon di hutan ini. Kau lihat sendiri kan, kami sudah membawa kapak yang tajam ini. Aku datang untuk memberikan peringatan terakhir kepada kalian semua. Jangan pernah menebang pohon-pohon yang ada di hutan ini, atau kalian akan menerima akibatnya. Hahaha, kami tidak takut dengan ancaman dari peri kecil sepertimu. Sekarang pergilah dan jangan ganggu pekerjaan kami. Benar, menyingkirlah, atau kaulah yang akan menerima akibatnya. Peri pohon pun menjauh dari tempat itu. Sementara para penebang pohon mulai mendekati sebuah pohon besar. Para penebang pohon itu tidak menyadari kalau di dahan pohon yang akan mereka tebang itu terdapat sebuah sarang lebah yang besar, dengan pasukan lebah yang sudah siap untuk menyerang mereka dengan sengatnya. Saat salah satu penebang pohon mulai mengayunkan kapaknya, Ratu Lebah langsung memberikan komanda kepada pasukannya untuk menyerang para penebang pohon itu. Serbu! Para prajurit lebah pun langsung meluncur mendekati para penebang pohon. Tanpa ampun mereka menyengat para penebang pohon itu di sekujur tubuhnya, di wajah, di tangan, dan juga di kaki. Para penebang pohon yang terkejut itu berusaha menghalau para lebah yang menyengat mereka. Tapi tentu saja hal itu sia-sia, karena jumlah pasukan lebah jauh lebih banyak dibanding mereka. Karena tak tahan dengan rasa sakit yang timbul akibat sengatan lebah, para penebang pohon itu pun lari tunggang langgang. Mereka berusaha lari secepat mungkin untuk menjauh dari kerumunan lebah yang terus saja menyengat mereka tanpa ampun. Para penebang pohon itu juga melupakan niatnya untuk menebang pohon-pohon yang ada di hutan terlarang itu. Melihat para penebang pohon yang sudah kabur meninggalkan hutan itu, peri pohon dan para binatang akhirnya keluar dari tempat persembunyian. Mereka berteriak girang, merayakan kemenangan mereka yang berhasil mengusir orang-orang yang berniat menebang pohon-pohon yang tumbuh di hutan terlarang. Dan semenjak saat itu, para penebang pohon tidak pernah lagi kembali ke hutan terlarang untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh di sana. Para binatang penghuni hutan terlarang pun hidup tentram selamanya bersama si peri pohon. Kisah Putri Penyendiri dan Lebah Baik Hati. Di sebuah kerajaan nun jauh di sana, hiduplah seorang putri cantik dan baik hati bernama Karini. Kedua orang tuanya, yaitu Raja dan Permaisuri, sangat menyayanginya. Putri Karini dikenal sebagai putri yang sangat ramah dan suka membantu orang lain. Hal itu membuat Putri Karini tidak hanya disayangi oleh sang raja dan permaisuri, tapi juga oleh seluruh rakyat kerajaan. Setiap kali keluar dari istana untuk berjalan-jalan, Putri Karini selalu menyapa orang-orang yang ditemuinya di jalan. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi, Nek. Oh, hai. Selamat pagi, Putri Karini yang cantik. Begitulah Putri Karini. Dia selalu menyapa siapa saja yang ditemuinya dengan ramah. Tidak peduli apakah orang yang ditemuinya adalah bangsawan atau rakyat biasa. Tapi kemudian, sifat Putri Karini tiba-tiba berubah sejak ibundanya meninggal dunia. Sejak sang permaisuri meninggal,
Putri Karini berubah menjadi seorang putri yang pemurung dan tidak bersemangat. Putri Karini juga menjadi jarang berjalan-jalan keluar istana dan tak pernah menyapa para penduduk kerajaan lagi. Hal itu membuat para penduduk juga menjadi enggan untuk menyapa sang putri. Suatu pagi saat sedang sarapan bersama dengan Putri Karini di ruang makan, sang raja menyampaikan kalau ia merasa sedih melihat Putri Karini yang terus-terusan murung sejak sang permaisuri meninggal. Anakku sayang, kenapa kau terus-terusan murung seperti itu? Ayah rindu putri ayah yang selalu ceria dan selalu menyapa semua orang yang kau jumpai. Kenapa kau sekarang sangat berubah seperti ini, anakku sayang? Aku tidak berubah, Ayahanda. Aku masih Putri Karini yang dulu. Rakyat kerajaan inilah yang telah berubah, karena sekarang aku sudah tidak memiliki ibu. Mereka tidak mau lagi menyapaku seperti dulu saat aku memiliki ibu. Mereka semua sudah tidak menyayangiku lagi sekarang. Saya tetap menyayangimu, anakku sayang. Kaulah yang berubah. Kau menjadi pemurung dan tidak mau lagi menyapa orang-orang yang kau temui sekarang. Mendengar ucapan ayahnya itu, Putri Karini langsung berhenti makan. Ia lalu meninggalkan meja makan dan keluar dari istana. Putri Karini begitu sedih mendengar ayahnya sendiri mengatakan kalau dia telah berubah. Putri Karini terus berjalan meninggalkan istana dan tak lama kemudian, ia sampai di tepi sebuah danau yang lokasinya tak terlalu jauh dari istana. Di tepi danau itu, Putri Karini langsung menumpahkan seluruh kesedihannya. Ia menangis terseduh-seduh. Ayahanda juga sudah tidak menyayangiku lagi seperti semua penduduk di kerajaan ini. Ibunda, aku sangat rindu padamu. Putri Karini terus menangis di sana. Dan semenjak hari itu, Putri Karini selalu mengunjungi danau itu setiap hari. Dia datang ke sana untuk menyendiri kemudian menangis menumpahkan seluruh kesedihannya. Penduduk kerajaan semakin enggan untuk menyapanya dan Putri Karini pun mendapat julukan baru sebagai si Putri Penyendiri. Suatu hari, tangisan Putri Karini tak sengaja didengar oleh seekor lebah madu bernama Hebah yang sedang bermain bersama teman-temannya di dekat sarang mereka. Hebah adalah seekor lebah yang baik hati dan suka menolong lebah lain yang sedang kesusahan. Meskipun sudah tak punya orang tua, Hebah sangat disayangi oleh seluruh anggota koloninya. Mendengar suara tangisan, Hebah langsung menghentikan kegiatan bermainnya. Berhenti teman-teman. Apakah kalian mendengar suara tangisan? Ya, aku mendengarnya. Suaranya dari tepi danau sana. Aku akan mengeceknya. Kalian tunggu di sini saja ya. Hebah pun pergi meninggalkan teman-temannya untuk memeriksa suara tangisan yang didengarnya. Sesampainya di tepi danau, Hebah melihat seorang putri cantik sedang menangis sendirian. Hebah sempat ragu untuk mendekati putri yang sedang menangis sendirian itu. Tapi akhirnya, Hebah memutuskan untuk menghampiri Putri Karini. Halo, aku Hebah. Mengapa kau menangis sendirian di sini? Putri Karini langsung menghentikan tangisnya. Ia berusaha mencari dari mana asal suara yang baru saja ia dengar. Ternyata, suara itu berasal dari seekor lebah yang berada tak jauh dari posisinya. Siapa kau? Aku Hebah.
Aku mendengar suara tangisan saat sedang bermain bersama teman-temanku tadi. Jadi aku pergi ke sini dan melihat kau sedang menangis sendirian. Apakah kau butuh teman? Tidak, aku tidak butuh teman. Aku hanya ingin sendirian. Jadi, tolong tinggalkan aku sekarang juga. Tapi... Aku bilang pergi sekarang juga. Teriakan Putri Karini membuat Heba langsung pergi meninggalkan tempat itu. Heba kembali ke tempat teman-temannya bermain tadi. Teman-teman Heba langsung menanyakan Heba tentang suara tangisan yang mereka dengar tadi. Bagaimana Heba? Kau sudah menemukan siapa yang menangis tadi? Iya, aku sudah menemukannya. Suara tangisan itu berasal dari Putri Karini, putri kerajaan ini. Kenapa dia menangis sangat sedih seperti itu? Aku tidak tahu. Dia mengusirku saat aku mendekat. Kalau begitu, kau jangan mendekatinya lagi. Berbahaya. Tidak, aku akan terus mencoba mendekatinya apapun yang terjadi. Aku sangat yakin dia membutuhkan seorang teman. Maka keesokan harinya, Heba kembali menghampiri Putri Karini yang sedang menangis sendirian di tepi danau. Dan seperti hari sebelumnya, Putri Karini kembali mengusir Heba dan menyuruhnya untuk tidak mendekatinya lagi. Tapi Heba tak pernah putus asa. Dia terus menemani Putri Karini setiap hari di tepi danau itu. Suatu hari, Putri Karini merasa sangat marah karena Heba terus-menerus mendatanginya yang sedang menangis sendirian di tepi danau. Harus berapa kali kukatakan padamu, aku ingin sendirian saja. Aku tidak mau ditemani oleh siapapun. Aku tahu apa yang kau rasakan. Kau pasti sangat sedih. Aku di sini untuk menemanimu. Kau tidak boleh terus-terusan merasa sedih. Tidak, kau tidak akan tahu bagaimana perasaanku. Aku sangat tahu. Kedua orang tuaku juga telah meninggal sejak aku masih kecil. Jadi aku tahu apa yang kau rasakan. Mendengar ucapan Heba, Putri Karini langsung berhenti menangis. Ia memikirkan ucapan Heba yang tadi. Putri Karini terus diam sampai hari menjelang sore. Putri cantik itu juga tidak lagi mengusir Heba untuk pergi meninggalkannya sendirian. Ia membiarkan Heba terus menemaninya sampai hari hampir sore. Hari sudah hampir sore. Aku akan pulang ke sarangku. Kau juga harus pulang ke istana, Putri. Sang raja pasti mencarimu. Putri Karini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tetap diam saja saat Heba bersiap pergi meninggalkan tepi danau untuk pulang ke sarangnya yang berada di salah satu pohon yang terletak tak jauh dari tepi danau. Tapi ternyata, diam-diam Putri Karini mengikuti Heba pulang ke sarangnya. Ia penasaran dengan kehidupan lebah madu itu. Sesampainya di sarang Heba, Putri Karini yang mengintip dari balik sebuah pohon di dekat sarang Heba melihat Heba disambut begitu hangat oleh seluruh koloni lebah. Akhirnya kau pulang juga ke sarang ini, Heba. Kau dari mana saja? Aku sedang menemani Putri Karini yang sedang menangis sendirian di tepi danau tadi, Paman. Kau memang sangat baik kepada semua orang, Heba. Ini, minumlah dulu. Setelah itu kau boleh istirahat. Kau pasti kelelahan setelah menemani putri itu seharian. Heba langsung menerima minuman yang diberikan oleh bibinya. Tak lupa, Heba juga mengucapkan terima kasih kepada bibinya itu. Terima kasih, Bibi. Putri Karini terus memperhatikan Heba dari balik sebuah pohon yang tumbuh tak jauh dari sarang Heba.
Melihat koloni lebah yang lain sangat menyayangi Heba, ia pun menjadi penasaran. Kenapa semua lebah sangat menyayangi lebah kecil itu? Aku juga ingin disayangi seperti itu. Aku harus bertanya pada lebah kecil itu, bagaimana caranya agar bisa disayangi oleh semua orang seperti itu. Besok, dia pasti akan menemuiku lagi di tepi danau seperti tadi. Aku akan menanyakannya pada lebah kecil itu di sana. Putri Karini langsung pergi dari sana dan segera pulang ke istana. Saat dia berada di kamarnya menjelang tidur, Putri Karini terus memikirkan Heba yang disambut begitu hangat oleh seluruh lebah di koloninya. Dia juga memikirkan ucapan Heba tadi siang yang mengatakan kalau dia tak boleh terus-terusan bersedih. Lebah kecil itu benar. Aku tak boleh terus-terusan bersedih dan menyendiri seperti ini. Tapi sekarang ini sudah tidak ada yang menyayangiku seperti dulu. Ayahanda dan para penduduk kerajaan ini sudah tidak menyayangiku lagi. Mereka tidak mau menyapaku setiap berpapasan denganku. Bagaimana caranya aku membuat mereka menyayangiku lagi seperti dulu? Putri Karini terus saja memikirkan bagaimana caranya untuk membuat seluruh penduduk kerajaan kembali menyayanginya seperti dulu. Dia pun berpikir kalau dia harus bertanya pada Heba bagaimana caranya. Ya, aku harus bertanya pada lebah kecil itu, bagaimana caranya membuat semua orang kembali menyayangiku seperti dulu. Kalau begitu, aku harus segera tidur sekarang agar bisa bangun lebih awal dan menunggunya di tepi danau besok pagi. Putri Karini akhirnya tertidur. Ia tertidur sangat nyenyak seperti anak kucing yang tertidur di pelukan induknya. Pagi-pagi sekali, Putri Karini sudah bangun. Setelah sarapan bersama sang raja, ia pun bergegas pergi ke tepi danau untuk menemui Heba. Sesampainya di danau, dia melihat Heba belum datang. Maka, ia pun memutuskan untuk menjemput Heba ke sarangnya. Lebah kecil itu belum kesini. Kalau begitu, aku akan menjemputnya ke sarangnya saja. Putri Karini bersiap untuk menjemput Heba ke sarangnya. Tapi tiba-tiba, Heba sudah berada di belakangnya. Kau mau kemana, Putri? Tadinya aku hendak pergi ke sarangmu, tapi ternyata kau sudah ada di sini. Ke sarangku? Kau mau apa ke sarangku? Apa kau mencariku? Ya, aku mencarimu. Putri Karini lalu kembali duduk di tepi danau itu. Heba juga akhirnya hinggap di sebuah batang kayu yang berada di dekat Putri Karini. Kenapa kau mencariku, Putri? Dan kenapa kau sudah tidak menangis lagi hari ini? Pertanyaan Heba membuat Putri Karini jadi kikuk. Dia bingung harus menjawab apa karena dia sendiri tidak tahu kenapa ia tak menangis lagi hari itu. Aku punya sebuah pertanyaan untukmu. Pertanyaan? Pertanyaan apa? Kenapa kau sangat disayangi oleh seluruh lebah di kolonimu? Bagaimana bisa kau tahu aku sangat disayangi oleh seluruh lebah di koloniku? Putri Karini nampak terdiam sejenak. Ia ragu-ragu untuk mengatakan kepada Heba kalau dia mengikuti lebah kecil itu ke sarangnya kemarin sore. Tapi akhirnya Putri Karini mengatakan yang sejujurnya kepada Heba. Aku diam-diam mengikutimu pulang ke sarang kemarin sore. Dan di sana aku melihat kau disambut dengan sangat hangat oleh seluruh lebah di kolonimu. Kau mengikutiku pulang ke sarangku? Putri Karini hanya menganggukkan kepala. Heba pun tersenyum.
Heba lalu menceritakan kenapa ia bisa begitu disayangi oleh seluruh lebah di koloninya. Mereka semua menyayangiku karena aku suka membantu mereka. Aku juga selalu menyapa setiap lebah yang kutemui. Kenapa kau menanyakan hal itu, Putri? Tidak, aku hanya penasaran saja. Kau tahu, aku juga sangat disayangi oleh seluruh penduduk di kerajaan ini dulu. Tapi semenjak ibundaku meninggal, mereka sudah tak menyayangiku lagi. Aku ingin kembali disayangi oleh seluruh penduduk kerajaan ini seperti dulu. Itulah mengapa aku bertanya padamu. Ya, aku pernah mendengar kau sangat disayangi oleh seluruh penduduk di kerajaan ini. Tapi semenjak ibundamu meninggal, kau berubah menjadi pemurung dan tak lagi ceria seperti dulu. Kalau kau ingin disayangi seperti dulu lagi, maka kau juga harus menjadi Putri Karini yang dulu. Putri Karini keheranan dengan jawaban Heba barusan. Ia pun menanyakan apa maksud dari ucapan Heba. Kembali menjadi Putri Karini yang dulu. Apa maksudmu? Kau harus menjadi putri yang ceria dan suka membantu semua orang lagi. Seperti dulu. Dengan begitu kau akan menjadi putri yang disayangi oleh semua orang lagi. Sama seperti dulu. Putri Karini nampak memikirkan saran dari Heba si lebah. Tapi ia juga merasa ragu dengan saran yang Heba sampaikan barusan. Apa kau yakin aku akan kembali disayangi oleh seluruh penduduk kerajaan seperti dulu jika aku kembali ceria dan mau membantu semua orang? Ya, aku sangat yakin. Cobalah. Mulai besok kau harus menjadi putri yang ramah dan mau membantu semua orang lagi. Maka Putri Karini pun mulai melaksanakan saran yang diberikan Heba. Ia mulai menyapa semua orang yang ditemuinya lagi. Putri Karini juga mulai membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ucapan Heba pun terbukti benar. Sejak saat itu, Putri Karini kembali menjadi putri yang disayangi oleh seluruh rakyat di kerajaan itu. Putri Karini juga tak pernah lagi pergi ke tepi danau untuk menangis sendirian di sana. Ia selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bermain bersama di tepi danau. Dan ia pun akhirnya menjalin persahabatan dengan Heba selamanya. Kisah si ayam dan si itik. Di sebuah hutan, hiduplah seekor itik dan ayam yang saling bermusuhan. Keduanya selalu saja bertengkar setiap hari, sampai membuat para binatang penghuni hutan lainnya seringkali merasa jengkel. Tapi tak sedikit juga penghuni hutan yang menjadikan pertengkaran dan persaingan kedua hewan itu sebagai hiburan. Seperti hari itu, si itik mengejek warna bulu si ayam. Dia mengatakan kalau warna bulu si ayam sangat jelek, tidak seperti warna bulunya yang putih bersih. Hei, ayam, kok bulumu jelek sekali sih? Lihat nih buluku, putih bersih seluruhnya. Tidak seperti bulumu yang berwarna coklat aneh. Biar saja, walaupun buluku seperti ini, aku bisa berlari lebih kencang, tidak seperti kau yang sangat lambat. Enak saja, aku juga bisa berlari dengan kencang. Masa sih? Aku tidak percaya. Ayo, buktikan saja kalau tidak percaya. Aku pasti akan mengalahkanmu. Si ayam dan si itik pun bersiap untuk menggelar balap lari. Hal itu diketahui oleh para penghuni hutan lainnya yang langsung berkumpul untuk menyaksikan balapan antara si ayam dan si itik. Tak berselang lama, seekor buaya melintas di dekat arena balapan.
Buaya itu bertanya kepada si kelinci yang juga sedang berada di sana. Ada apa ini? Kenapa semua penghuni hutan berkumpul di tempat ini? Oh, itu. Biasalah, si ayam dan si itik akan berlomba untuk menentukan siapa yang bisa berlari lebih cepat. Si buaya yang heran lalu kembali bertanya, kenapa kedua hewan itu bertanding? Si kelinci pun menjelaskan kalau keduanya memang musuh bebuyutan yang selalu saja bertengkar setiap hari. Kenapa mereka berdua menggelar pertandingan balap lari? Masa kau tidak tahu? Kau ini penghuni hutan baru ya? Iya, aku baru pindah ke hutan ini kemarin. Oh, pantas saja kau tidak tahu. Si ayam dan si itik kan memang musuh bebuyutan. Mereka selalu bersaing untuk membuktikan siapa yang terhebat. Oh, begitu. Si buaya pun akhirnya ikut bergabung dengan penghuni hutan lainnya menyaksikan balapan antara si ayam dan si itik. Balapan itu akhirnya dimenangkan oleh si ayam. Yeay, aku menang. Kan sudah kubilang, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Kau hanya beruntung hari ini. Lihat saja, suatu hari nanti aku pasti akan mengalahkanmu. Selamat ya ayam, kau sangat hebat. Terima kasih, aku memang hebat. Ngomong-ngomong, kau siapa ya? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Oh iya, aku buaya. Aku memang baru pindah ke hutan ini kemarin. Salam kenal ya. Oh, pantas aku tak pernah melihatmu sebelumnya. Oke, salam kenal ya. Dengan cepat si ayam dan si buaya menjadi sangat akrab. Si ayam bahkan langsung mengajak si buaya ke sarangnya. Nah buaya, selamat datang di sarangku. Mulai hari ini kau akan menjadi sahabat terbaikku. Wah ayam, terima kasih. Aku senang sekali bisa menjadi sahabatmu. Oh iya, sarang yang ada di sebelah sarangmu itu sarang siapa ayam? Oh itu sarang si itik jelek. Si ayam juga mengajak si buaya untuk berkeliling sarangnya. Tak hanya itu, si ayam juga menunjukkan telur-telurnya kepada si buaya. Ini telur-telurku. Aku biasa mengeraminya dari sore sampai pagi. Kenapa kau tidak mengerami telur-telurmu sepanjang hari? Kan saat pagi sampai siang hari, aku harus keluar untuk mencari makan. Oh, begitu. Si buaya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia tersenyum licik, tapi si ayam tidak mengetahuinya. Si buaya pun berencana akan mencuri telur-telur milik si ayam. Dasar ayam bodoh, aku akan mencuri telur-telurmu besok. Setelah cukup lama berada di sarang si ayam, si buaya pun berpamitan pulang. Keesokan paginya, dia kembali ke sarang si ayam yang telah kosong ditinggalkan oleh si ayam. Di sana hanya ada telur-telurnya. Si ayam pasti sudah keluar untuk mencari makan. Aku akan mencuri telur-telurnya sekarang. Si buaya pun mulai mengambil satu persatu telur milik si ayam.
Tapi tiba-tiba aksinya itu dibergoki oleh si Itik yang sarangnya berada tepat di seberang sarang si ayam. Hei, kau! Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sarang si ayam? Si buaya sempat panik, tapi kemudian dia bisa menguasai keadaan. Dia kembali menyusun siasat liciknya. Dia pun mendekati si Itik. Hai Itik, perkenalkan, aku buaya. Aku melihat kau bertanding melawan si ayam kemarin. Aku sebenarnya sangat mendukungmu. Itulah kenapa aku ingin membantu membalaskan dendammu kepada si ayam. Membantu membalaskan dendamku? Apa yang akan kau lakukan? Begini, aku akan menyembunyikan telur-telur milik si ayam. Dengan begitu, kau bisa membalas rasa sakit hatimu kepada dia. Tapi, bukankah itu sangat berlebihan? Tenang saja, aku hanya menyembunyikannya. Aku tidak akan memakannya. Baiklah. Kalau begitu, aku mau masuk lagi dan mengerami telur-telurku. Mendengar si Itik juga memiliki telur, mata buaya langsung berbinar. Dia pun menggali informasi dari si Itik untuk menemukan celah agar bisa mencuri telur-telur si Itik juga. Apakah memiliki telur juga? Tentu saja. Aku juga biasanya pergi mencari makan seperti si ayam dan mengerami telur-telurku mulai sore hari. Tapi karena hari ini aku masih punya stok makanan, aku tidak keluar untuk mencari makan. Oh, begitu. Ya sudah, sana masuk dan erami telur-telurmu. Si Itik pun kembali masuk ke sarangnya, dan si buaya kembali melanjutkan aksinya mencuri telur-telur si ayam. Sore harinya, saat si ayam pulang dari mencari makan, dia sangat terkejut saat melihat seluruh telurnya telah raib. Dia pun langsung berteriak dan menangis dengan histeris. Telurku hilang! Telur-telurku hilang! Tolong! Dengan cepat, seluruh penghuni hutan berkumpul di sekitar sarang si ayam. Si Itik juga berada di sana, tapi berbeda dengan seluruh penghuni hutan lainnya yang merasa prihatin, si Itik justru tersenyum senang. Rasakan itu ayam. Makanya, jangan pernah mengalahkanku. Itulah akibatnya kalau kau meremehkanku. Si Itik pun kembali pulang ke sarangnya untuk mengerami telur-telurnya. Keesokan harinya, si Itik bersiap keluar sarang untuk mencari makan. Dia pun melihat si ayam masih terpaku di depan sarangnya dengan raut wajah yang sedih. Si Itik yang tidak peduli dengan kesedihan si ayam, langsung pergi begitu saja. Tak lama berselang, si buaya datang ke sarang si Itik. Dia bermaksud mencuri telur-telur si Itik juga. Tapi ternyata si ayam malah memergokinya. Si ayam pun langsung menghampiri si buaya yang sedang memegang telur-telur si Itik. Hei buaya, apa yang kau lakukan? Oh, hai ayam. Kenapa kau tidak mencari makan? Bukankah seharusnya kau pergi mencari makan? Aku masih bersedih setelah kehilangan telur-telurku, dan aku belum merasa lapar. Kalau nanti sudah lapar, aku pasti akan mencari makan. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku. Apa yang kau lakukan di sarang si Itik? Dan kenapa kau memegang telur-telurnya? Si buaya sangat kaget karena dipergoki oleh si ayam.
Tapi dia berusaha tetap tenang dan kembali menjalankan tipu muslihatnya. Begini ayam, asal kau tahu, kemarin si Itik tersenyum saat mendengar kau kehilangan telur-telurmu. Sebagai sahabatmu, aku tidak akan membiarkan dia bersenang-senang di atas penderitaan temanku. Makanya aku datang kemari untuk menyembunyikan telur-telurnya, agar dia juga bisa merasakan apa yang kau rasakan. Tapi bukankah itu terlalu berlebihan, buaya? Tenang saja ayam, aku hanya menyembunyikannya. Aku tidak akan mencurinya, apalagi memakan telur-telur ini. Baiklah, kalau begitu aku mau pergi dulu. Aku mau mencari makan. Iya ayam, hati-hati di jalan ya. Jangan bersedih terus. Ingat, kau masih punya sahabat, yaitu aku. Terima kasih, buaya. Si ayam pun langsung pergi meninggalkan si buaya yang kembali sibuk mengambil telur-telur si Itik. Setelah mendapatkan semua telur si Itik, si buaya langsung pergi meninggalkan sarang si Itik. Sore harinya, si Itik yang baru saja pulang dari mencari makan langsung histeris saat melihat sarangnya telah kosong dan tak ada satu telur pun yang tersisa. Telurku! Telur-telurku sudah dicuri! Tolong! Telurku hilang! Telurku hilang! Telurku hilang semua! Sama seperti kasus si ayam, para penghuni hutan langsung berbondong-bondong mendatangi sarang si Itik. Si ayam juga langsung datang, dan sama seperti si Itik, si ayam malah tersenyum melihat si Itik kehilangan telur-telurnya. Ternyata hal itu diketahui oleh si kancil yang merupakan pemimpin para binatang di hutan itu. Maka keesokan harinya, si kancil langsung memanggil si ayam dan si Itik untuk menghadap kepadanya. Kalian tahu kenapa aku memanggil kalian berdua datang kemari? Si ayam dan si Itik sama-sama menggeleng. Si kancil pun lalu melanjutkan ucapannya. Aku melihat kalian berdua sama-sama tersenyum saat yang lain kehilangan telur-telurnya. Apa mungkin kalian mencuri telur milik satu sama lain? Si ayam dan si Itik pun sangat terkejut. Keduanya pun kompak menjawab tidak. Tidak? Untuk apa aku mencuri telur-telur si ayam? Iya, aku juga tak mungkin mencuri telur-telur si Itik. Untuk apa? Kalau begitu, siapa yang mencuri telur kalian? Hei ayam, aku yakin kau pasti tahu siapa yang sudah mencuri telur si Itik. Si ayam sangat terkejut saat mendapatkan pertanyaan seperti itu dari si kancil. Setelah terus didesak oleh si kancil, si ayam akhirnya mengatakan yang sejujurnya. Sebenarnya aku melihat si buaya mengambil telur-telur si Itik. Si buaya mengatakan kalau dia mau membantuku membalas dendam kepada si Itik. Karena si Itik sudah tersenyum saat aku kehilangan telur-telurku. Hei ayam, asal kau tahu ya, sebenarnya si buaya jugalah yang telah mencuri telur-telurmu. Hah? Apa kau bilang? Si buaya mencuri telur-telurku? Tidak mungkin. Dia adalah sahabatku. Ya sudahlah, kalau kau tidak mau percaya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.
Aku sudah berusaha melarangnya, tapi dia mengatakan kalau dia sebenarnya mau membantuku membalaskan dendamku kepadamu yang telah mengalahkanku saat lomba lari. Keduanya terus saja beradu mulut. Si kancil pun menghentikan pertengkaran keduanya. Sudah. Sekarang kalian sudah tahu kan siapa yang mencuri telur-telur kalian? Si buaya telah memanfaatkan permusuhan kalian berdua untuk mencuri telur-telur kalian. Sekarang kalian seharusnya bersatu untuk menangkap si buaya. Tapi usulan si kancil itu ditolak mentah-mentah oleh si ayam dan si itik. Keduanya tidak mau bekerja sama untuk menangkap si buaya. Aku tidak sudi bekerja sama dengan si itik jelek. Aku juga tidak mau bekerja sama denganmu. Ya sudah kalau begitu. Kalau kalian tidak mau bekerja sama, berarti kalian harus bersiap kehilangan telur-telur kalian lagi. Si ayam dan si itik nampak memikirkan usulan dari si kancil itu. Keduanya akhirnya sepakat untuk bekerja sama, tapi hanya sampai si buaya tertangkap saja. Baiklah kalau begitu, aku akan bekerja sama dengan si itik. Tapi hanya sampai si buaya tertangkap saja. Aku tidak mau menjadi teman si itik selamanya. Aku juga tidak mau berteman denganmu selamanya. Si kancil pun akhirnya menjelaskan rencananya untuk menangkap si buaya. Beberapa minggu kemudian, saat si ayam kembali bertelur, si ayam mengundang si buaya untuk mampir ke sarangnya, seperti yang disarankan oleh si kancil. Tentu saja si buaya sangat antusias. Kenapa kau mengundangku mampir ke sarangmu, ayam? Begini buaya, kau kan sahabat terbaikku. Kau pasti tahu kalau saat ini aku sedang mengerami banyak sekali telur dan aku tetap harus mencari makan. Maka aku berniat meminta tolong kepadamu untuk menjaga telur-telurku selama aku pergi mencari makan. Tenang saja ayam, aku pasti akan menjaga telur-telurmu. Kau pergilah sekarang. Kau bisa mencari makan sesukamu tanpa perlu mengkhawatirkan telur-telurmu. Baiklah, kalau begitu aku pergi sekarang ya. Iya ayam, hati-hati di jalan ya. Si ayam pun langsung pergi meninggalkan sarangnya. Tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh pergi untuk mencari makan. Dia bersembunyi di balik sebatang pohon bersama si itik dan si kancil untuk mengintai si buaya. Dan ternyata benar kata si kancil, si buayalah yang telah mencuri telur-telurnya untuk dimakan. Si ayam sangat terkejut saat melihat si buaya memakan satu persatu telur miliknya. Betul kan apa yang aku bilang? Si buaya yang licik itu memanfaatkan kalian berdua. Sekarang kita harus bagaimana, Kancil? Apalagi? Ayo, tangkap dia sekarang juga! Maka kedua hewan itu langsung melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka menangkap basah si buaya yang hendak melarikan diri dari sarang si ayam. Setelah berhasil meringkus si buaya, para penghuni hutan mengusirnya dari hutan itu. Si ayam dan si itik pun saling meminta maaf. Dan sejak saat itu, keduanya menjadi sahabat sejati untuk selama-lamanya.